Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Fitria Yuliani, SIKOM MA, selaku dosen tutor mata kuliah Public Speaking, dan langsung kepada teman-teman mahasiswa Universitas Terbuka yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Amnun dengan nomor NIM 0585222144, Prodi Ilmu Komunikasi UPJJ UT Palu. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga kita senantiasa berada dalam keadaan baik, sehat, jasmani, dan rohani ya teman-teman. Baiklah, untuk memenuhi tugas 3 public speaking saya, di sini saya akan membawakan sebuah pidato, tapi sebelum kita masuk ke isi dari pidatonya, saya akan memberikan satu buah pantun untuk teman-teman semua. Pergi ke kelas membawa buku, singgah sebentar membeli roti. Tugas dari guru sering ditunda dulu, giliran deadline baru panik sendiri. Nah, mungkin teman-teman di sini pasti sudah tidak asing lagi ya dengan kata tugas dan deadline. Di kesempatan ini, saya akan membawakan sebuah pidato dengan topik kebiasaan menunda tugas di kalangan pelajar. Saya yakin di antara teman-teman pasti pernah ya yang namanya menunda-nunda tugas yang diberikan oleh guru ataupun dosen. Karena mungkin merasa waktunya masih panjang, deadline-nya masih lama untuk dikumpulkan. Sehingga tugas tersebut dikerjakan mepet deadline atau bahkan di malam terakhir sampai-sampai kita begadang untuk menyelesaikannya. Saya berharap dengan pembahasan kali ini dapat memberikan kesadaran dan pemahaman kepada pelajar dan semua teman-teman tentang dampak buruk dari kebiasaan menunda tugas ini. Sehingga kita dapat mengatur waktu, memanajemen waktu dengan baik, sehingga kita dapat bertanggung jawab penuh dengan tugas yang diberikan oleh guru ataupun dosen. Untuk itu, agenda kita hari ini saya akan menyampaikan 4 inti pokok dari pembahasan ini, yaitu yang pertama, penyebab dari kebiasaan menunda tugas di kalangan pelajar. Yang kedua, dampak negatif kebiasaan menunda tugas terhadap prestasi dan kesehatan mental. Yang ketiga, mengajak pelajar untuk lebih disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas. Kemudian yang terakhir atau yang keempat, memberi pemahaman tentang pentingnya manajemen waktu yang baik. Dari kebiasaan menunda tugas ini, tentu ada beberapa faktor penyebab yang sering terjadi ya teman-teman. Di antaranya yang pertama, waktu banyak dihabiskan untuk bermain sosial media, seperti scrolling TikTok, Instagram, Facebook, bermain video game, ataupun nonton YouTube. Sehingga waktu belajar tuh teralihkan dengan bermain sosial media. Di era digital seperti sekarang ini, banyak sekali hiburan-hiburan yang bisa kita dapatkan melalui media sosial dan internet. Dan kebiasaan pelajar anak-anak muda sekarang yang tidak bisa lepas dari yang namanya gadget ataupun smartphone yang bisa disebut sudah kecanduan gadget. Kemudian yang kedua, merasa tugasnya sulit atau tugasnya terlalu banyak, sehingga bingung mau mulai dari mana. Atau biasanya sudah overthinking duluan, takut salah, takut tidak sesuai ekspektasi guru ataupun dosen, sehingga akhirnya memilih untuk menunda tugas itu. Kemudian yang ketiga, manajemen waktu yang buruk. Nah, di sini kita tidak bisa mengatur jadwal kita, kapan harus belajar, kapan harus mengerjakan tugas, kapan harus mengerjakan hal-hal lain, kapan harus bermain sosial media, dan lain-lain. Kemudian, lalu yang keempat, yang sering juga menjadi penyebab dari penundaan tugas ini adalah kurangnya motivasi belajar. Tidak ada semangat untuk mengerjakan tugas, merasa bosan, merasa malas. Rasa malas ini menjadi tantangan besar bagi para pelajar untuk mengerjakan tugas. Karena di sini kita melawan ego kita sendiri, melawan diri kita sendiri. Yang kelima, terlalu banyak distraksi terutama dari notifikasi handphone. Biasanya lihat ada chat dari teman, yang niatnya balas 1 kali, 2 kali, akhirnya kebablasan. Kemudian notifikasi dari aplikasi-aplikasi lain. Kadang lihat buka sedikit, scroll-scroll, tanpa sadar kita telah membuang banyak waktu untuk scroll-scroll sosial media. Kemudian yang terakhir atau yang keenam, kelelahan fisik dan mental. Ini mungkin sering terjadi di kalangan pelajar yang berkuliah sambil bekerja. Karena mungkin kurang istirahat, aktivitas terlalu banyak, tekanan dari pekerjaan, sehingga membuat stres dan burnout.
sehingga semuanya menjadi tidak terarah, tugas menumpuk, sulit fokus, menjadi tidak produktif, hasil belajar menurun, dan kemudian merasa stres dan panik ketika mendekati deadline. Menurut data dari UNICEF, remaja di Indonesia mengalami berbagai tantangan kesehatan mental, seperti stres, kecemasan, tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian penggunaan internet dan media sosial yang tinggi pada remaja juga dapat memengaruhi pola belajar dan kemampuan mengatur waktu. Kemudian, kebiasaan negatif menunda tugas terhadap prestasi dan kesehatan mental. Tentu dari kebiasaan menunda tugas ini akan berdampak buruk terhadap prestasi, antara lain nilai akademik menurun dikarenakan mengerjakan tugas secara terburu-buru sehingga hasilnya tidak maksimal, serta pemahaman terhadap materi juga kurang maksimal. Kemudian, menumpuknya tugas menjadikan pelajar sulit membagi fokus antara tugas satu dengan tugas lainnya. Dan yang terakhir, sulit mengembangkan kemampuan diri. Di era digital seperti sekarang ini, kita banyak sekali mendapatkan kemudahan melalui internet. Salah satu contohnya adalah penggunaan AI. Ketika mengerjakan tugas mendekati deadline, maka pelajar akan memilih menggunakan AI. Selain cepat dan mudah, juga tidak perlu membaca materi lagi. Akan tetapi, kebiasaan ini akan membuat kita kurang mengasah kemampuan berpikir dan kreativitas kita. Adapun dampak negatif kebiasaan menunda tugas terhadap kesehatan mental antara lain, yang pertama, tekanan pikiran yang membuat stres, yang kedua, muncul kecemasan berlebih dan overthinking, takut tidak bisa mengerjakan tugas tepat waktu, serta takut mendapat nilai buruk. Yang ketiga, kepercayaan diri menurun, sering menyalahkan diri sendiri karena terus-menerus menunda tugas. Yang keempat, kelelahan fisik dan mental. Dari pola hidup yang tidak bisa mengatur waktu dengan baik ini, sehingga membuat tubuh mudah lelah dan sulit fokus. Kemudian yang terakhir atau yang kelima, mood atau suasana hati yang gampang berubah, gampang marah, sensitif, serta kehilangan minat dalam belajar. Menurut data dari Ayo Sehat Kemenkes.go.id, beban pekerjaan yang menumpuk dan tekanan yang berlebihan dapat memicu stres dan memengaruhi kesehatan mental seseorang. Kebiasaan menunda pekerjaan dan tugas juga dapat menyebabkan kecemasan, tekanan pikiran, sulit berkonsentrasi, dan juga menurunkan produktivitas. Kita masuk ke inti pokok selanjutnya, yakni menumbuhkan sikap disiplin dan tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh guru ataupun dosen. Sebagai seorang pelajar, sudah sepatutnya kita bertanggung jawab dan menyelesaikan tugas dengan baik dan tepat waktu. Sikap disiplin juga sangat penting dimiliki oleh setiap pelajar, karena dapat membantu kita menjadi pribadi yang lebih terarah, teratur, mandiri, dan bertanggung jawab. Dengan sikap disiplin juga tugas tidak akan menumpuk, karena dapat diselesaikan dengan lebih tenang dan hasil yang lebih maksimal. Untuk itu ada beberapa hal yang dapat dilakukan agar lebih disiplin dalam mengerjakan tugas seperti 1. Membuat jadwal belajar dan waktu mengerjakan tugas. Yang kedua, mengurangi distraksi terutama terhadap handphone di saat sedang belajar. Kalaupun harus membuka handphone untuk mencari sumber referensi materi, diusahakan untuk tidak membuka yang lain-lain. Kemudian yang ketiga, menyicil dalam mengerjakan tugas sedikit demi sedikit agar tidak menumpuk. Yang keempat, menanamkan rasa tanggung jawab terhadap kewajiban sebagai pelajar. Yang kelima, menumbuhkan kebiasaan diri untuk mengerjakan tugas tepat waktu. Dengan memiliki sikap disiplin ini, pelajar tidak hanya mendapatkan prestasi yang lebih baik, tetapi juga dapat menjadikan pribadi yang lebih siap dalam menghadapi masa depan. Oleh karena itu, mari kita membiasakan diri untuk tidak menunda tugas dan lebih disiplin terhadap kewajiban kita sebagai seorang pelajar. Kita masuk ke inti pokok yang terakhir, yakni menumbuhkan kesadaran akan pentingnya manajemen waktu yang baik. Dengan manajemen waktu yang baik, dapat menjadikan waktu belajar lebih teratur, tugas dapat diselesaikan dengan tepat waktu, dan kehidupan sehari-hari menjadi lebih seimbang. Selain itu, manajemen waktu juga dapat membantu mengurangi rasa panik dan tekanan ketika menghadapi deadline tugas.
Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk melatih kemampuan manajemen waktu, antara lain membuat jadwal harian, lalu menentukan prioritas tugas yang penting untuk dikerjakan terlebih dahulu, kemudian membiasakan diri untuk mengerjakan tugas lebih awal, serta memberi jeda waktu untuk istirahat agar tetap lebih fokus dan sehat secara fisik dan mental. Tahu nggak sih teman-teman, kalau sebenarnya kekuatan super itu bukan hanya ada di dongeng atau film fiksi saja, tetapi pelajar juga punya kekuatan super loh. Pelajar bisa mengerjakan tugas yang harusnya dikerjakan 1 minggu hanya dalam waktu 1 malam sebelum deadline. Teman-teman sekalian, mungkin menunda tugas terlihat sebagai sebuah hal yang kecil dan nyaman sesaat. Akan tetapi, tanpa kita sadari, kebiasaan ini akan sangat merugikan diri kita sendiri. Tugas yang terus tertunda akan menumpuk, membuat kita stres, cemas, panik, dan bahkan sampai menurunkan prestasi kita di bidang akademik. Oleh karena itu, mari kita mulai menghargai waktu dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Jangan menunggu mood datang untuk mengerjakan, tapi mulailah terlebih dahulu, maka mood akan mengikuti. Ingatlah, masa depan yang baik dibangun dari kebiasaan kecil yang kita mulai hari ini. Maka ayo, mari teman-teman, hentikan kebiasaan menunda-nunda tugas dan jadilah pribadi yang disiplin, produktif, dan bertanggung jawab. Saya berharap dari pidato ini dapat menumbuhkan kesadaran bahwa kebiasaan menunda-nunda tugas hanya akan menyusahkan diri sendiri. Tidak ada kata terlambat untuk mengubah kebiasaan itu selama kita bisa berkomitmen untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Baiklah teman-teman sekalian, atas waktu dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Semoga kita berjumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.